Di sebuah kawasan perumahan kelas menengah di Palo Alto, California, pada musim panas tahun 1985. Cerita dilihat dari sudut pandang anak-anak, dengan dunia orang dewasa yang terasa jauh, misterius, dan seringkali membingungkan. Suasana film tenang, namun diliputi kecemasan yang terus tumbuh perlahan. Tokoh utama adalah Ted, seorang anak laki-laki pendiam dan sensitif. Ted tinggal bersama ibunya, Janet, seorang ibu tunggal yang penuh kasih, namun menyimpan kesedihan dan kelelahan emosional. Ayah Ted sudah tidak hadir dalam hidupnya, dan ketiadaan itu membentuk perasaan sepi yang sering Ted rasakan, meskipun tidak pernah ia ucapkan secara langsung. Ted memiliki dua sahabat dekat, Chris dan Joe. Chris adalah anak yang paling berani dan dominan di antara mereka, sering memimpin permainan dan keputusan. Joe lebih ceria, polos dan banyak bicara, menjadi penyeimbang dalam kelompok kecil mereka. Ketiganya menghabiskan hari-hari musim panas dengan bersepeda, bermain di luar rumah, dan menjelajahi lingkungan sekitar tanpa banyak pengawasan orang dewasa. Kehidupan mereka yang sederhana mulai berubah ketika muncul kabar tentang seekor singa gunung yang berkeliaran di daerah tersebut. Awalnya berita ini terdengar seperti rumor. Orang-orang dewasa membicarakannya dengan nada waspada, sementara anak-anak mendengarnya sebagai cerita menegangkan yang memicu rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Pihak berwenang dan sekolah mulai mengingatkan para orang tua untuk menjaga anak-anak mereka. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh dari rumah. Suasana lingkungan berubah. Jalanan yang sebelumnya terasa aman, kini dipenuhi kecemasan yang tidak terlihat, namun terasa di setiap percakapan orang dewasa. It's okay. Walking with my boys, so they had to shoot it. If it was getting friendly. Together. Who told you that? The man needs to put his penis in the woman's. Dude. Down, no. Bagi Ted dan teman-temannya, singa gunung itu menjadi simbol sesuatu yang lebih besar. Ia mewakili ketakutan yang belum mereka pahami sepenuhnya, tentang bahaya, kematian, dan dunia orang dewasa yang tidak lagi sepenuhnya aman. Di rumah, Ted sering memperhatikan ibunya yang terlihat rapuh. Janet berusaha menjalani hidup sebaik mungkin, tetapi jelas bahwa ia menanggung beban emosional yang berat. Ia mencoba melindungi Ted dari ketakutannya sendiri, namun Ted dapat merasakan kegelisahan ibunya. Hubungan mereka penuh keheningan, kasih sayang, dan hal-hal yang tidak pernah diucapkan. Sementara itu, Chris hidup dalam keluarga yang tampak lebih utuh, tetapi sebenarnya penuh tekanan. Ayah Chris adalah sosok keras dan dominan. Ia sering memaksakan maskulinitas dan keberanian pada Chris, membuatnya tumbuh dengan dorongan untuk selalu terlihat kuat dan tidak takut. Sikap ini mempengaruhi cara Chris bertindak, termasuk dalam persahabatannya. Joe, di sisi lain, hidup dalam keluarga yang relatif hangat dan stabil. Namun kepolosannya membuatnya sering tidak sepenuhnya memahami ketegangan emosional yang dialami Ted dan Chris. Ia tetap menjadi anak-anak sementara dua temannya perlahan mulai menghadapi realitas yang lebih kompleks. Ketika singa gunung itu akhirnya terlihat oleh beberapa warga, ketegangan meningkat. Orang dewasa semakin panik. Polisi mulai berpatroli. Anak-anak dilarang keluar rumah sendirian. Namun larangan ini justru membuat Ted, Chris dan Joe semakin terdorong untuk menantang batasan tersebut. Rasa ingin tahu, keberanian palsu, dan dorongan untuk membuktikan diri membuat mereka tetap keluar bermain. Mereka bersepeda melewati jalanan yang sepi, menyusuri area semak-semak dan membicarakan singa gunung itu, seolah makhluk tersebut adalah legenda yang bisa mereka taklukkan. Someone's gonna see us. Yeah. We're dead.
Bagi Ted, pengalaman ini memicu ketakutan yang lebih dalam. Ia mulai memikirkan kematian, kehilangan, dan ketidakpastian hidup. Ia bermimpi buruk dan sering terdiam. Ketakutan itu tidak hanya tentang singa gunung, tetapi juga tentang kehilangan ibunya, satu-satunya orang tua yang ia miliki. Chris mencoba menutupi rasa takutnya dengan sikap agresif dan sok berani. Ia mendorong teman-temannya untuk menjelajah lebih jauh, seolah ingin membuktikan bahwa ia tidak takut apapun. Namun, di balik sikap itu, tersimpan kecemasan yang besar, terutama tentang ekspektasi ayahnya. Ketegangan memuncak ketika ketiganya nekat masuk ke area yang dianggap berbahaya. Mereka berada di alam terbuka, jauh dari rumah, ketika perasaan takut berubah menjadi nyata. Suasana sunyi, angin berembus pelan, dan setiap suara kecil terasa mengancam. Pada momen ini, mereka benar-benar menyadari bahwa dunia tidak seaman yang mereka bayangkan. Ketakutan tidak lagi menjadi cerita, tetapi pengalaman yang nyata dan melumpuhkan. Mereka merasakan kepanikan, kebingungan, dan dorongan untuk bertahan hidup. Mereka akhirnya berhasil kembali dengan selamat, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas emosional yang mendalam. Persahabatan mereka diuji. Cara masing-masing menghadapi ketakutan memperlihatkan perbedaan karakter yang semakin jelas. Setelah kejadian itu, singa gunung akhirnya ditemukan dan ditembak oleh pihak berwenang. Ancaman fisik berakhir, tetapi dampak emosionalnya tetap ada. Lingkungan kembali tenang, namun anak-anak itu tidak lagi sama. Ted menjadi lebih sadar akan kerentanan hidup. Ia mulai melihat ibunya dengan pemahaman baru, menyadari bahwa orang dewasa pun bisa takut dan lemah. Hubungan mereka menjadi lebih hangat, meskipun tetap sunyi. Chris mulai menunjukkan retakan dalam sikap kerasnya. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya pada keberanian yang selama ini ia paksakan. Pengalaman itu membuatnya mulai mempertanyakan citra maskulinitas yang ditanamkan ayahnya. Joe tetap menjadi anak yang ceria, namun ia pun merasakan bahwa musim panas ini berbeda. Ia menyadari bahwa masa kanak-kanak mereka perlahan berakhir, digantikan oleh kesadaran akan dunia yang lebih rumit. Film ditutup dengan suasana tenang dan reflektif. Tidak ada ledakan emosi atau resolusi besar, hanya perasaan bahwa sesuatu telah berubah secara permanen. Musim panas itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Yosemite bukanlah film tentang singa gunung semata. Ia adalah cerita tentang masa transisi, tentang anak-anak yang perlahan meninggalkan kepolosan, tentang ketakutan yang tidak selalu terlihat, dan tentang bagaimana manusia belajar hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Film berakhir dengan kesunyian yang syarat makna, meninggalkan penonton dengan perasaan melankolis dan reflektif, seperti mengenang masa kecil yang perlahan memudar.